Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 1 yang kami bawakan oleh Ibu Sila Khairi dan saya tilawah oleh Ibu Ani. Aku dan tempat kami silakan. Bertakwalah kepada Allah, dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Untuk acara selanjutnya, tausiah dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh Ustazah Edi Suhaiti dan ditutup dengan doa. Kepada Ustazah Edi Suhaiti, waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sore kayaknya tetap semangat ya. Karena udah tidur siang. Alhamdulillah. Kalau tidur siang biasanya seger-segeran ya. Kalau biasanya ngaji habis duhur biasanya ngantuk. Kalau biasanya pada asar ya segeran. Biasanya kita nongkrong dekat rumah, memang nongkrongnya di mana? Di majlis, ada imam hanggep. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiqullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman syahalallahu bihi tariqan ila jannah. Al-hadis shadaqallahu alaihi. Pertama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Al-Mukarram Bapak Haji Agus. Alhamdulillah, anak-anak saya kenal sih. Saya kenal suami saya Bapak Haji Agus. Beliau orang baik. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, berkah hidupnya beserta jajarannya semuanya mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati Ketua Majelis Taklim kaum ibu Masjid Baitur Rahman, itu Al-Mukarramah Ibu Wiwin Widya Fati, yang mana orangnya? Pura-pura tahu ya. Mudah-mudahan beliau juga sehat, panjang umur, berkah umurnya, berkah hidupnya. Mudah-mudahan selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati para ustazah semuanya. Kenalin Bu ya. Ini para ustazah. Ya, Susi. Ibu. Susi. Ini apa-apa ya kan Satu-satu biar kenal satu-satu. Ibu, Ustazah Susi. Dari sini ya, dari kanan. Ini Bapak Anwar kita. Ayo, Ibu. Ibu. Ibu Hajah, kan ketawanya Ibu Hajah. Terus Ibu siapa lagi? Sri Rahayu. Kenal muka, tadi lupa namanya. Alhamdulillah ya, kenal muka lupa namanya. Ini juga sama, kenal muka. Asnawati. Kenal belum gitu ya? Ini udah ketemu dalam lagi. Kali ini sudah ketemu kenalan ya, udah kenalan. tapi kan buat kita. Oh iya. Aku mau Fatih dari Pondok Serut, perwakilan dari Kadis Rohman. Iya, itu siapa? Fatir. Itu Fatir. Masalahnya teman juga nggak ada yang tahu gitu, jadi udah biasa pakai itu. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya lebih terkenal namanya Mama Jul. Kalau nama aslinya saya Siti Rodia. Saya dari Pondok Serut, dari Majelis Taklim Lansus Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalnya Ibu Butu, tapi nama saya Arista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan orang baru di sini. Selamat
Alhamdulillah, ibu ya. Alhamdulillah saja. Kita semoga istiqomah ya. Amin. Ya. Para ibu semuanya yang sudah mengenalkan diri, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, berkah hidup kita, berkah keturunan kita, dan mudah-mudahan kita istiqomah di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana siang menjelang sore ya. Siang menjelang sore ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat dan nikmat hidayah. Alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa menggugurkan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi sekaligus pengajian rutin bulanan sebulan sekali. Yaudah, mudah-mudahan langkah kaki ibu dari rumah menjadikan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarganya, para sahabatnya dan para umatnya. Insyaallah kita semua sebagai umatnya menantikan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya yang memperkenalkan diri kayaknya gitu ya. Nah, kan ada yang kenal, ada yang belum. Kita Bu ya. Selamat datang. Saya. Perkenalkan diri ya Bu ya. Namanya mau udah kenal kan? Namanya kenal kan? Namanya saya Eti Suhaiti. Jadi asli orang Sunda. Biasanya kalau gitu asli orang Sunda, nggak tahu saya diberi namanya begitu. Ya alhamdulillah ya, terima aja, nama itu kan doa daripada orang tua ya. Walaupun bagaimana nama, tapi berarti itu doa dari orang tua buat anaknya, mudah-mudahan yang terbaik. Jadi alhamdulillah berkat nama tersebut saya bisa begini karena nama, karena doa orang tua. Alhamdulillah. Saya asli lahir di Paneglang. Saya orang Paneglang. Asli orang Paneglang asli. Kalau ibu tahu bagian paling pink kalau nggak salah sama siapa ponakannya Bu siapa Bu? Bu Haja. Bukan ya, Bu Haja Kamto itu ponakan ada yang di sana, dia juga berdekatan saya. Nah itu apa deketan di situ. Saya aslinya orang Paneglang. Saya 97 baru keluar SD. Ibu udah enggak? Umur saya baru 14 tahun. Iya, 14 tahun. Dibalik kayaknya dia. Dibalik ya. Masih muda, umur saya baru 14 tahun. 97 baru lulus SD, langsung mondok. Kalau mondok zaman dulu itu salam itu dari awal. Jadi dari awal membaca kitab kuning dari awal. Kalau sekarang mah modern, karena banyak pesantren modern 97 itu baru mulai krisis, benar nggak? Benar nggak? Sekarang benar. Pasti ibu ingat ya kan, naik dari situ kan 97 ke 98 ibu ya. Di situ. Saya masih ingat itu. Saya pesantren baru pertama umur 12 tahun, 13 tahun. Biasanya lulus SD 12 atau 13 tahun ya. Dari situ belum balik, udah ditaruh di pesantren, nangis sebulan agak bisa pulang. Lalu sama itu awal namanya salam. Kalau sekarang mah modern banyak. Pesantren modern sekarang mah banyak di mana? Kan ada Hidayat juga ada di Paneglang sekarang. Iya, di Hidayat dia sudah bikin pesantren di Paneglang. Karena kan luas banget, enak tempat mau ada tempat. Dingin ya. Nah, coba tali silaturahmi datang ke sana. Di rumah saya nanti kita jalan-jalan. Jadi tinggal jalan-jalan. Coba saya punya jodohnya orang Betawi, ya udah dicampur aja.
jadinya orang sini, jadi saya mengembara. Kalau bahasa orang Sunda mah ngikutin suami, otomatis harus ikut campur di sini ya. Kirain kita mah cita-cita kita pengen punya rumah di tengah sawah. Kan enak kalau di tengah sawah, Bu. Benar nggak? Enak, adem, benar ya? Ternyata mah di tengah. Oh, yang panas berisik bahkan rumah saya tahu aja depan rumah, depan apa namanya rumah itu jalan. Iya, Allah berisik. Yang udah bagiannya cita-cita mau begitu, tapi kan kehendak Allah akhirnya. Alhamdulillah sampai sekarang istiqomah di rumah. Ada anak-anak juga, habis asar ada, habis maghrib ada. Alhamdulillah ada bapak-bapak, insya Allah mau ngadain dulu itu. Kalau ibu sempat datang di hari Senin, saya mengadain pengajian insya Allah. Target Kubo insya Allah jangan ada pengajian besok mulai tanggal 4 November. Istiqomah, mudah-mudahan silaturahmi ya. Kayak sana jam 9 mulai, jam 9 mulai. Insya Allah kita saling sharing ya. Kalau sering kita silaturahmi, maka akan dimudahkan dipanjangkan umur kita. Kan nggak? Kan ada di situ. Man ahabba ayu satu lahu bihi rizqan wa anna yus'amalahu fi min asalihi falusul rahimah. Barang siapa pengen diluaskan rezekinya, maka kita jalinlah silaturahim. Pengen dipanjangkan umur kita, jalinlah silaturahim. Itu sudah jelas di dalam hadis. Bahkan di dalam Quran tadi saya bilang, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa aslihu, dan perbaikilah, wa aslihu dzata bainikum, perbaikilah antara hubungan sesama. Kan udah jelas kan surat An-Nisa, surat Al-Anfal. Wattaqullaha wa rasulahu kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah dan Rasul apabila kamu memang orang yang beriman. Ciri orang yang beriman adalah memperbaiki daripada silaturahmi. Itu dibalik di dalam surat Al-Anfal itu dibalik kalau artinya berurutan, tapi dibalik ciri orang yang beriman itu adalah memperbaiki silaturahmi antara hubungan sesama manusia. Itu insya Allah kanan ya kesini mau ngapain? Nah, ya, ayo coba niat luruskan niat karena permulaan ya Bu ya. Permulaan ketemu saya juga niati di dalam menuntut ilmu yang pertama adalah silaturahim. Benar nggak? Silaturahim yang kedua apa? Menuntut ilmu. Yang ketiga apa? Ada dua ustazah. Ya, yang ketiga adalah menggugurkan kewajiban. Kalau menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Jadi menggugurkan kewajiban. Yang keempat menghilangkan kebodohan. Coba, ya kan silaturahim di situ. Terus apa? Menuntut ilmu, terus menggugurkan kewajiban dan menghilangkan kebodohan. 4 poin itu luar biasa pahalanya. Yang kita di dalam menuntut ilmu ada keuntungan. Makanya awal mula dari pertemuan adalah silaturahmi. Apa sih keuntungan silaturahmi? Silaturahmi itu luar biasa keuntungannya. Yang pertama mendapat ridho Allah. Ridho Allah itu mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang duduk di majlis taklim mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ibu, kalau di rumah ibu punya suami ridho sama ibu, kelakuan ibu, tingkah laku ibu ridho, itu suami ibu meninggal di situ, pasar itu juga begitu masuk surga. Gampang seorang istri mau kalau pengen masuk surga taat sama suami, sholat 5 waktu, pilih pintu surga. Ada pintu surga ada berapa? 8. Ada 8. Ya kan surga itu ada 8. Yang mana aja tinggal pilih. Kalau tinggal pilih, ya lihat
Pintu surga tinggal pilih bagi seorang perempuan yang taat sama suami dan sholat 5 waktu. Suaminya ridho atas kelakuan kita, atas perbuatan kita. Makanya seorang istri menggampang, taat aja sama suami, udah minta ridhonya gitu, minta ridhonya, ikhlas ridhonya Pak. Takutnya makanya saya menganjurkan kepada kalau lagi menganjurkan kepada anak-anak atau yang ibu-ibu semuanya, kalau bisa setiap malam minta ikhlas ridhonya. Suka begitu? Agak. Saya kasih tahu sekarang ya. Karena suami kan biasa kalau mau tidur, ya beb atau ya kan biasa ya minta ikhlas ridhonya ya. Gitu. Kata bapaknya tuh bed ini ngaji disuruh baca, gitu ya. Iya, kenapa? Waktu takutnya kita punya dosa sama suami, marah sama suami, malaikat Jibril datang. Suami kita nggak ridho, gitu makanya tiap malam. Kalau bisa makan ibu mau kesini minta ini kan, izin kan? Nah, izinkan sama suami kalau izin itu izin Pak mau ngaji, cium pipi kanan gue kiri gitu tidak? Iya izin, namanya. Cium tangan aja. Cium tangan aja katanya ya. Itu izin sama suami kalau ridho suami udah. Makanya dengan wasilahnya silaturahmi Allah ridho akan diberikan surga. Ya Rabbal Alamin. Luar biasa. Dengan duduk di majelis taklim, kita duduk aja, kadang apa-apa itu luar biasa. Pahalanya di sana itu orangnya duduk di majelis taklim sambil nuntut ilmu, betul gak? Udah bawa pulpen, udah bawa buku, makanya tanya kedua ngomong sama saya, kalau bisa paham saya marah sempat ini juga kayaknya belum tidur. Gitu, kayaknya belum sempat dadakan gitu ya. Gak apa-apa ibu ya, beda daripada yang lain gitu ya. Kan perbedaan itu tidak jadi masalah, betul ya? Tujuan kita sama, berbeda boleh, ya kan? Kan menyampaikan seorang guru pun sama-sama, beda menyampaikan tapi tetap tujuannya sama, gitu. Menyampaikannya beda tapi tujuannya sama, gitu. Ibadah untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi keutamaan di dalam silaturahmi itu menggembirakan daripada orang mukmin. Kalau kita kan menggembirakan saling-saling duduk di majelis taklim bisa senyum, betul. Apa kalau di rumah udah cakep-cakep ini, kalau di rumah itu kadang-kadang susah ini senyum, ya cucian numpuk, ya kan gosokan, setrikaan banyak, benar nggak? Udah anak ikut ini itu kadang-kadang susah. Coba kalau di majelis taklim duduk ibu sama teman, ada sedikit senyum-senyum sedikit, amal itu menghilangkan daripada beban-beban di dalam pikiran. Makanya kalau pusing, stres, apa namanya itu? Jangan giling. Duduk di majelis taklim, ya kalau giling terpulang hilang. Ya gitu ya. Ada di situ. Healingnya kita di majelis taklim, insya Allah. Makanya di sini orang-orang pilihan. Karena di sini orang-orang pilihan tidak ada. Makanya mungkin kalau Allah kasih hidayah penuh, hidayah itu orang terpilih. Makanya Allah berikan nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat dan nikmat hidayah itu ada di sini. Ibu sehat, datang nikmat sempat. Padahal kan kalau dia itu di rumah banyak banget ya. Iya. Sempat disempetin ke sini itu nikmat yang luar biasa. Iman Islam tanpa ada iman Islam itu nggak akan datang ke sini. Nikmat hidayah kalau nggak ada hidayah Allah kita nggak akan datang ke sini. Nikmat hidayah itu yang luar biasa Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Makanya di sini itu orang yang terpilih adanya, makanya di taman-taman surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya taman surga kan ada air putih, ada pisang, memang ada. Ada jadi kan? Alhamdulillah namanya taman surga, apalagi di surga beneran tuh Bu, ya kan? Di surga beneran, jadi menyenangkan hati orang lain itu luar biasa dengan wasilahnya silaturahmi.
saling sapa. Dia kan namanya udah kenal ya. Makanya saya wasilah dengan Bu Haji Bobi juga jadi pada kenal. Ya, alhamdulillah kalau mau angkatin sering ke sana kok. Dia hari Kamis aja. Ibu nggak apa-apa. Saya mengadain ngajinya hari Senin, hari Kamis juga ada. Kalau mau silakan datang ke sana silaturahmi. Karena kalau ada acara kan enak saling, ya silaturahmi boleh bertemu. Ya kalau datang ke rumah repot ya, apa-apa nggak wakil ya. Bisa, yang penting bisa ya. Apalagi keutamaan di dalam silaturahmi. Silaturahminya ziyadatul amwal, ziyadatul umroh. Ziyadatul umroh itu untuk memberikan keberkahan di dalam umur. Umur kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cirinya seperti apa? Umur mau udah ditentukan sama Allah ya Bu ya. Kalau kita mau udah bagiannya 40 tahun udah bagiannya. Kalau 50 tahun, 50 tahun, 25 ya 25 dicabutnya. Ibu mau sampai umur berapa? Saya tanya ibu mau sampai umur berapa? Kata ibu mau panjang umur, mau sampai kapan, umur berapa? Nggak tahu. Nah, seminggu lagi mau kiamat. Takutnya ibu seminggu lagi kiamat. Kita mau umur 60 tahun udah banyak banget ya. Banyak banget apa namanya tuh? Keluhan, benar nggak? Udah apa aja, ya Bu ya. Makanya kesempatan yang Allah berikan untuk disebut kita masih hidup, masih Allah berikan kesempatan, jangan kita sia-siakan di dalam kehidupan dunia. Cuma sebentar, kan kan? Dunia cuma sebentar. Makanya dalam hadis juga man arada dunia fa'alaihi bihil. Siapa orang yang menginginkan dunia maka cari ilmunya. Hidup di dalam dunia harus punya ilmu. Hidup di dalam dunia ada yang menjadi dokter, ada yang pengusaha, ada yang kerja, ada yang dagang, enggak? Itu ilmu dunia. Ilmu dunia untuk apa? Niatin untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi ilmin. Apabila kamu menginginkan akhirat, maka cari ilmunya. Apa? Cari ilmu akhirat. Di mana? Di majlis taklim, nggak ada di mall, benar nggak? Makanya kita bekerja sambil berusaha berdoa. Jangan dikejar dunia aja, kerja aja sampai lupa kewajiban kita terhadap Allah. Apa kewajiban kita? Sholat 5 waktu, menuntut ilmu. Itu karena kalau salah satu cuma bahagianya dunia kan akhiratnya. Sedangkan dunia cuma sebentar, akhirat kekal abadi selama-lamanya. Yakin ibu kan semua kita bakal meninggal. Yakin gak? Tapi itu sebenarnya kagak yakin. Dan semuanya kita bakal meninggal karena apa? Banyak yang setiap hari orang gotong ke pemakaman kita pun pasti ke situ. Saya jamin pasti ke situ. Ibu pasti semuanya kita naik keranda. Iya kan? Pasti kan itu mah nggak mungkin. Kalau kita mananya pengen punya mobil Fortuner itu cuma itu belum tentu bisa naik. Tapi kalau keranda pasti nggak bisa ditolak. Ya benar. Pasti semuanya mau kemana lagi. Jangan mentang-mentang nih yang masih muda, saya masih muda. Ntar aja deh kalau udah enggak. Kan yang namanya orang meninggal itu kan seperti buah kelapa. Yang kecil jatuh, yang sedang jatuh, yang tua jatuh. Oh, yang tua kan jatuh duluan kan ya? Iya kan ya? Seperti gitu udah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cari dunia dan cari akhirat, dua-duanya biar kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jadi kalau kita punya ilmu akhirat, dunia mengikutin. Kalau punya ilmu akhirat, dunia mengikutin. Makanya kalau itu minimal kita yang masih menuntut ilmu akhirat supaya apa kita selamat misalnya. Karena kalau namanya sudah meninggal maka kita yakin semuanya bakal meninggal. Yakin semuanya bakal meninggal, tidak ada yang tidak bisa ditolak. Walaupun itu lari ke negeri Cina, melari dari malaikat Israel, mau lari aja ke sana Pak. Itu kita semuanya itu tinggal di pangkuan malaikat Israel. Kita kalau sip gitu, mau
pengakuan. Itu takutnya kita itu udah ditoel sama malaikat Israil. Tahu ditoel? Udah tanda-tanda. Takutnya udah 40 hari. Karena takut yang ditakutkan itu jangan mentang-mentang saya masih takutnya kita itu udah ditoel malaikat Israil. Berarti kalau udah ditoel itu udah tanda-tanda. 40 hari sebelum meninggal itu udah ada tanda muka pecah. Makanya takutnya nggak tahu kita pulang dari sini masih ada apa belum. Karena itu rahasia Allah, rahasia Allah. Makanya mengingat kematian hukumnya wajib. Makanya perbanyak zikir sama Allah, perbanyak kita memuji Allah. Makanya di situ baca zikir mengingat Allah, berdoa dan beristighfar. Siapa orang yang beristighfar di pagi hari atau menjelang subuh maka akan mendapatkan keuntungan. Itu sudah baca istighfar kan? Yang tadi dibaca Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khotaya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khotaya. Itu terbanyak 100, 200, 3 kali di waktu subuh. Maka akan mendapat keuntungan di surat Al-Imran ayat 17. Kalau nggak salah lihat aja di situ. Keuntungannya apa? Allah akan as-sabirinya, Allah akan menambah kesabaran kita. Yang tadinya sabarnya 1 jadi 2, yang tadinya 2 jadi 3. Jadi Allah akan nambah kesabaran kita di mana? Biasanya di rumah, ya kan? Ada kesel, ditambah sama Allah kesabaran kita, nambah tenang hati kita. Itu dengan wasilahnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Allah akan menambah kejujuran kita. Nambah jujur, nambah. Kan yang tadinya jujur lebih jujur lagi. Kan itu memperbaiki daripada akhlak. Akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya, orang berilmu belum tentu berakhlak. Nah, namanya orang berakhlak pasti berilmu. Nah, itu akhlak itu lebih tinggi. Maka di situlah akan Allah tambah kejujuran kita. Yang tadinya suka bohong katut, tahan, agak jadi. Kan namanya sifatnya Rasul, ya kan? Kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah apa? Sifat Rasul itu adalah jujur. Kalau pengen diakui oleh Kanjeng Nabi, jujurlah seperti sifatnya kan? Maka akan mendapat syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Pelajaran tafsir, benar nggak? Ada ya pelajaran Al-Quran. Jadi apa aja? Makanya banyak. Yang harus dipelajari adalah yang pertama ilmu tauhid. Yang kedua adalah ilmu fikih. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf, ilmu hadis dan ilmu Quran. Itu yang biasa saya ajarkan kepada semuanya. Alhamdulillah semuanya diajarkan. Karena apa? Ilmu tauhid meyakinkan kita ibadah kepada siapa? Kita kepada siapa ibadah? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak kenal Allah, maka kita nggak akan yakin ibadah kepada siapa. Makanya di situ ada ilmu tauhid. Makanya kalau dibahas panjang, benar ya? Ilmu apa? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu apa? Kalau tasawuf yang sesungguhnya mungkin kita orang awam nggak bisa. Minimal kita tasawuf itu membersihkan hati kita. Jangan ada iri, dengki, hasud, dia takabur, sombong. Itu tidak boleh ada di dalam diri kita. Berusaha. Manusia gak ada yang sempurna, pasti ada aja. Benar gak? Pengen dilihat orang ada. Kadang-kadang orang beli kulkas di kita. Ada aja. Manusia itu gak ada yang sempurna. Tapi kalau dengan ilmu pengetahuan, karena pengetahuan kita untuk menuntut ilmu, karena tahu ilmu, maka akan ada di dalam diri kita. Ya, sifat yang sempurna hanya Nabi Muhammad bagi belah.
dadanya. Dia bilang dikeluarkan daripada sifat iri hati. Makanya diapain juga dia mah sabar. Model kita kalau model panik dilempakan. Ya gitu. Makanya di situ harus ada sifat tasawuf di dalam diri kita, membersihkan diri kita daripada sifat iri, dengki, hasud, prasangka buruk, semuanya tidak berusaha. Anggaplah, lihatlah orang lain itu lebih mulia daripada kita. Kita jangan suzon, ya, karena sifat suzon akan menghapuskan pahala kita. Pulang dari sini habis ngaji, kita pulang dari sini kan dapat pahalanya luar biasa, dosa diampuni, dosa kita hilang ini. Kalau meninggal pulang dari ini sakit, karena dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang dari sini ibu mampir dari mana? Mau ngaji. Habis ngaji ibu ngomongin saya, ini mau mama, ini mau mama ngomongin saya. Nah itu Ustazah Eti, Ustazah Eti kerudungnya begitu amat. Itu udah nyebut itu aja, itu pahala ibu udah masuk ke saya. Iya, pahala ibu itu udah masuk ke saya, kebaikan ibu itu udah masuk. Baru nyebut itu dong. Jadi kejelekan saya diambil sama ibu. Tuh, itu yang menghapuskan dari pahala itu adalah ghibah salah satunya. Ya benar kan? Kan capek-capek kita duduk di majelis taklim, ngaji, baca Quran, pulang ngaji rumpi, takutnya di WA. Kan ada kerugian, takutnya. Kalau kami itu jangan dibalesin, daripada gitu. Ambil jangan dibalesin, kita jangan apa? Menjaga daripada pahala yang kita lakukan. Makanya ada suatu saat ada makhluk manusia yang rajin ibadah di dunia, tapi di akhirat nol. Karena apa? Karena sudah. Makanya benarin sholat kita. Benar sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Maka pelajarilah ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu apa? Ilmu yang untuk membereskan ibadah kita. Tahu ilmu fikih? Pasti sudah diajarin ya. Semuanya di sini pasti tahu. Ilmu fikih itu membereskan ibadah kita tentang sholat. Sholat harus bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Di dalam sholat harus tahu mana sunnah af'al, mana sunnah ain. Mana yang rukun, dibagian rukun sholat ada berapa? Yang udah dengar nggak apa-apa. Rukun sholat ada berapa? 13 ya. Kan yang ngaji bagian lupa, atau yang ngaji, ya kan ya? Kita yang ngaji itu nggak boleh berhenti sampai kapan? Sampai kita di alam kubur, sampai kita kemana? Sampai malaikat itu nggak boleh berhenti ngaji itu. Iya, kan yang ngaji aja lupa, apalagi yang nggak ngaji, benar ya? Makanya saling mengingatkan di sini saya disebutnya bukan ceramah atau tausiah, saling mengingatkan. Biasanya yang muda mengingatkan yang tua, yang tua pun mengingatkan yang muda, saling mengingatkan. Namanya sharing. Kalau ceramah saya nggak bisa, kalau dia tausiah saya nggak bisa ya. Bukan ahlinya, saya ahlinya ngomong doang. Kalau ngomong dengan dosanya. Dan ya itu makanya pelajari ilmu fikih kita bisa membedakan di dalam sholat itu mana yang rukun dan mana yang sunnah. Ibu tahu rukun di dalam sholat adalah rukun. Rukun sholat ada berapa? 13 sampai 17 sih teh. Ada berapa? Aku lupa. Lupa ada 17. 17 ya? Oh, Kan ada lupa. Yang lubangnya aja tuh lupa. Nah, kan dulu. Makanya kan ada salawat yang 17. Makanya saya mah kalau ngajarin itu yang wajib. Karena yang wajib itu akan dipertanggungjawabkan. Kayak yang rukun-rukun itu seperti apa? Rukun sholat. 17. Rukun sholat 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya, 2 sempurna takbiratul ihramnya, 3 berdiri pada salat fardunya. Gitu kan enggak? Ada itu ya? Kan ibu tahu ya. Jadi kalau tahu yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membaca takbiratul ihram, yang ketiga adalah berdiri bagian mampu. Kalau bagian mampu, kalau nggak mampu nggak apa-apa, gugur kalau berbalik nggak jadi masalah. 3 adalah
membaca surat Al-Fatihah. Makanya membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib kita mempelajari daripada surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah salah, berarti sholat kita nggak sah. Nah, di situ. Makanya ada ilmu tajwid, ilmu yang harus kita pelajari itu Al-Quran. Pertama membenarkan di dalam ibadah. Makanya benar sholat supaya apa? Kita sholat bisa menjaga diri kita dari perbuatan keji dan lupa. Kalau kita benar-benar sholatnya dengan ilmunya, insya Allah Allah akan menjaga daripada perbuatan keji dan lupa dan kita. Karena Allah yang gitu. Makanya kalau perempuan kasur, sumur, dapur, ngaji. Iya, kasur, sumur, dapur, ngaji. Ada kerja nggak apa-apa. Jadi gitu ya. Iya nggak apa-apa. Dapur, kasur, sumur, dan ngaji. Yang penting ada ridho di dalam hidup. Kita mau kemana lagi sih? Udah di pinggir jalan udah laku. Ya kita udah masuknya di mana, di legislatif. Benar nggak? Pokoknya supaya apa? Jangan sampai amal ibadah kita nol sama sekali. Karena biasanya sekarang pengajian di mana-mana banyakkan ibu-ibu, di mall banyakkan ibu-ibu, bahkan di neraka banyakkan ibu-ibu. Kenapa itu? Saya namanya di dalam hadis kenapa banyakkan ibu-ibu kan gitu? Ya, kenapa? Kadang-kadang kita tidak bisa menjaga lisan. Lisan kalau kita gibah atau ngomongin orang tidak tobat, maka nanti di neraka akan memakan daging saudara yang kita omongin. Haus dikasih nanah, hancur lagi dikasih lagi. Itu dengan apa yang kita tidak ngomong. Makanya kita diajukan istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hak adami, kalau kita memang punya salah sama seseorang, jangan minta ampunnya, minta maafnya sama Allah. Jangan, kalau hak adami harus ke hak adami lagi. Allah gak akan mengampuni apa orang tersebut belum ridho. Makanya kita harus benar bisa menjaga daripada lisan. Karena hak adam itu lebih berat, apalagi kalau dibawa mati. Ya, makanya di situ kita harus bisa benar-benar menjaga sayang amal ibadah kita. Kalau sekarang nih nggak tahu gimana, kadang-kadang takutnya ada menyinggung perasaan, kadang suka ngomong nih. Makanya kan kita mau menerima Islam itu kan minta apa? Maaf itu dosa kita. Orang Ibu maafin ya, makanya saya silaturahmi, sering minta maaf, bisa kita makanya diajarkan sama suami tiap hari supaya dosa kita nggak rontok. Cuma kadang-kadang perempuan pakai egonya gede, dia mau nggak mau itu minta maaf sama suami, minta ikhlas ridhonya Pak. Kenapa katanya tumben ini? Terkali juga gitu ya. Nah, kenapa? Suruh saja gitu, suruh minta ikhlas ridhonya, gitu ya. Terus saja kita ikhlas ridhonya. Enak di dalam rumah tangga kalau sama-sama kita saling namanya minta ridho di hidup. Insya Allah utamanya luar biasa. Ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu hadis, tauhid. Hadis juga sama. Hadis itu mengetahui daripada apa-apa yang bisa membawa kita menjadi akhlak yang lebih baik. Karena seperti hadis dalam Quran, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, gitu ya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Itu kan kita itu hadisnya, itu pengetahuan kita belajar di dalam hadisnya. Siapa orang yang bisa mengamalkan hadis tersebut, insya Allah dapat sama. Itu daripada hadis. Gitu, yakin di dalam diri kita baca hadis. Apalagi Al-Qur'an. Kita mah ibu-ibu aja, benar ya? Ya kan Al-Quran sudah alhamdulillah kewajiban kita ya. Terus tauhid dikit-dikit. Kalau tauhid itu agak berat, mengetahui daripada sifat yang Allah biasa dari wujud, tidak, kokoh, kalau batu. Coba
apa? Jangan ngaku aman, ya. Perlu irama ya Bu ya. Apa-apa kalau denangin enak kan? Iya. Usul dan barako, khalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsi wa daniyat qudrati rada, ilmun haya sama basar kalam qadirat, muridan atiman hayyan sami'an basiran mutakariman, muridan atiman hayyan sami'an basiran mutakariman. Apa kalau begitu apa? Asmaul Husna yang tadi dibaca kalau ibu pakai nada apa? Benar nggak? Sifat 20 pakai nada itu apa? Itu sifat 20 wajib hukumnya ibu tahu. Wajib. Kalau nggak bisa berarti masih dosa. Nabi yang wajib diketahui ada berapa? 25 apa? Berarti masih dosa. Kalau belum apa masih dosa karena wajib diketahui. Nabi itu banyak. Benar nggak? Nabi itu banyak tapi yang wajib diketahui adalah 25. Makanya saya tidak ada nadanya. Sudah dikasih selawatannya tapi di sini kan karena ini cuma dikasih ada kalau dia pelajaran tapi ngasih udah pakai selawatan pakai nada biar apa? Biar mengukur kewajiban. Malaikat yang wajib diketahui berapa? 10. Kan hafal sebenarnya. Kalau hafal berarti gugur kewajiban kita. Nanti dia umur kiamat tidak ada pertanyaan. Makanya saya mengajarnya yang wajib dahulu. Biar apa? Saya juga nggak ada tanggung jawab. Sifat yang wajib bagi 20, sifat ulama wajib bagi Allah 20. Wahalnya 20 jahitnya 1. Makanya 41. Ditambah lagi wajib bagi Rasul 4, mustahilnya 4, zaidnya 1. Berarti 10. 10 ditambah 41 berapa? Ditambah 9 berapa? 4 tambah 4, 1 berarti 9. 41 ditambah 9 berapa? 50. Oh ini masuk ke lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau lafaz la ilaha illallah la nafi ilaha ma'fi ila istatullahu mustat kumpul di dalam 50 aqwaid tersebut. Siapa orang yang meninggal mengucapkan lafaz la ilaha illallah dengan maknanya hafal yang 50 aqwaid maka dia adalah manusia. Kita buru-buru la ilaha illallah di mulut doang. Iya kan hati mau kemana? Ya la ilaha illallah la ilaha illallah hati ingat ke Tanah Abang. Hati malah ingat di mana kan itu mau manusia nanti. Cuma berusaha minimal ingat tiada Tuhan selain Allah. Banyak wajib dipelajari ilmu akidah yaitu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat lagi Bu, utama panjang saya untuk mempersemangat dalam menuntut ilmu supaya mempersemangat istiqomah di dalam menuntut ilmu. Kalau ngaji mah gimana sama kadang cuma beda penyampaiannya tergantung itu. Mintanya doa sama Allah, ya Allah berikanlah kepahaman di dalam diri saya atas nama menuntut ilmu. Berikanlah kepahaman untuk mempelajari ilmu. Makanya Robi zidni ilman. Itu doa paling kita kalau nggak bisa bahasa kita aja. Ya Allah saya mau menuntut ilmu kepahaman. Kalau paham itu ibu apa yang disampaikan dulu dibawa dipakai diamati. Cuma kita kadang-kadang tulis di buku. Ya udah mau aku lagi minggu depan dibuka. Ya dibuka lagi minggu depan. Ya gitu aja. Makanya ditulis, diingetin, diamalin. Kalau kita biar ditulis ntar ketemu lagi minggu depan ditanya rukun sholat juga tahu. Tajwid juga matomi ya lupa saja. Ya kan maksilnya ya lupa. Ya itulah kita ada mana namanya orang yang belajar udah ini mah kita udah ukuran repot ya Bu ya. Bukan apa banyak udah lain sama anak-anak. Makanya apa lagi saya kalau ngaji ini saya kadang-kadang ada ininya. Karena kalau baru kali ini tuh kalau saya kadang-kadang sasar biasanya pagi sama
kejar-kejar. Waktunya mepet ya. Makanya saya mulai campur. Ya takutnya ya apa ya. Baru pertama kali ngajar habis asal. Makanya alhamdulillah Ustaz bisa ngajak orang dia baru pulang lagi dari Bogor. Saya nggak mau kalau kamu kata sama Ustaz dianterin ya. Gitu. Lalu saya saya mah nggak bisa naik motor. Karena kalau perkenalkan pasti izin pasti boleh nanti yang tergantung. Ini ya dikit-dikit dah sama suami ini ya. Dikit-dikit kadang-kadang saya ngajak kemana-mana tuh kalau belum tentu suami kita dari dulu suami. Makanya saya kadang-kadang kita ribonya suami kadang ditinggalin. Suami saya keluar dia kalau keluarnya malam saya siang. Itu cara ketemu walaupun tentang mana. Itu cara ketemu suami saya malam kan dia pulang saya dia malam. Habis datang pulang jam 11 saya sudah tidur. Itu bapaknya ada punya anak banyak. Ini punya anak banyak. Sekali ketemu lagi. Jarang ketemu sekali ketemu jadi. Padahal di rumah banyak. Kalau yang lain kan, kalau yang ada satu. Alhamdulillah, memang 14 tahun umurnya anaknya kan. Alhamdulillah anak saya pertama di Pandeglang umur 16 tahun yang pertama. Perempuan, alhamdulillah doain ya Bu, istiqomah panjang anak-anak kita penerus ya Bu, penerus kita. Kita nggak ada, kalau kita yang bisa nggak tahu tahun 20 tahun yang akan datang masih ada kayak majelis ini, enggak? Masih sebelum mewahnya, mewah ada nggak keturunan kita? Makanya harus ada penerus. Seumpama di sini itu harus ada gantinya. Siapa aja kalau bisa orang-orang baru yang bisa, ya Pak harus ada penerus. Generasi kita. Kita nggak tahu 20 tahun masih ada nggak majelis ini? Kenapa? Banyak. Nanti ada 70 sangguan Islam akan dibangun. Makanya bikin kita benar ya? Bikin kita makanya kita hati-hati dengan akidah semuanya. Yang penting kita istiqomah yang biasa yang berpercaya biasa. Indonesia utama silaturahmi membahagiakan daripada ahli kubur. Ini orang tua kita yang udah nggak ada atau suami kita siapa aja kerabat kita dengan wasilah dan silaturahmi mereka senang. Masih ada suami? Kayaknya dia semua nggak ada. Kalau dia aja semuanya mereka ada suami. Saya nanya kan ada, alhamdulillah aja gitu di awal suami sih. Dengan dia memang kayak termana suaminya. Nah kan kalau masih ada suaminya, taati kalau memang ada doain senang suami kita apabila kita duduk di majelis taklim untuk ilmu silaturahmi. Maka ahli kubur mendoakan kita, ya Allah, kata ahli kubur, berikanlah kesehatan panjang umur kepada istri saya, anak saya, atau cucu saya yang terus mendoakan saya. Diberikan kan ahli kubur berdirikan doa dia berminta sama Allah supaya kita panjang umur, supaya sehat panjang umur biar kita terus mendoakan. Makanya jangan pelit. Kita baca Quran niatin buat orang tua kita. Kita baca apapun niatin buat orang tua kita. Makanya duduk di majelis ahli kubur senang. Ya Bapak, kalau kamu ahli kubur, kamu putus amal perbuatan. Ibu sekarang kok bisa ngaji di sana. Kalau udah meninggal, bisa kagak? Enggak. Bisa kagak? Enggak. Bisa kan? Emang kubur itu gelap apa terang? Gelap. Benar. Iya. Emang udah nyoba? Emang udah nyoba? Enggak ada listriknya. Gelap apa terang kuburan? Gelap. Percaya kan? Percaya. Percaya. Dengan apa percaya? Makin anak dengan nih, dengan iman. Kuburan itu bayangin zohirnya aja kelihatan. Dia ada apa ditutup. Di dalam gelap nggak? Siapa yang melarang? Al-Quran. Ya, siapa yang mengamal ibadah kita waktu hidup di alam dunia? Kalau di dalam kuburnya enak, maka nanti yaumil qiyamah di alam akhiratnya pun akan enak. Jembatan Shiratal Mustaqim akan mudah, penghisaban itu akan mudah. Makanya ahli kubur apabila sekarang itu yang enak ya enak aja sampai nunggu hari kiamat.
sampai nunggu hari kiamat. Makanya ahli kubur yang disiksa itu pengen cepat kiamat. Kalau di dalam kubur itu orang anak mendoakan orang tua bukan berarti menghilangkan dari. Ada nggak? Biasa diadain pengajian, baca tahlil, baca zikir, baca yasin, semuanya kan biasa ya. Itu dikirimkan buat ahli kubur. Itu samanya sama silaturahim. Ini silaturahim itu sama sanak saudara famili semua. Makanya sambung semuanya, walaupun orang tua kita udah nggak ada nih, udah nggak ada, sambung daripada kakaknya, adiknya, semuanya sambung, jalin terus silaturahim. Karena di dalam hadis mengatakan kata berkulul jannah al-Qur'an tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ya, itu tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Maka hubungkanlah walaupun namanya saudara itu begitu, kadang-kadang beda-beda ya. Oh, ada yang ngeselin, ada yang enak, ada yang nggak enak, namanya saudara ya. Itu aja, tetangga pun sama, tapi tetap kita harus menjalin daripada silaturahim. Bagaimana Ustazah? Saya ke rumahnya dia nanya, biarin aja nanya. Ayah dia, dia tidak apa-apa. Kita nggak ada tuh, kalau nggak ada dosa, tetap aja mau diterima, makanya tetap kita menyapa, mau disapa lagi, makanya bisa. Yang penting kita jangan. Kalau kita sama berusaha dekat, namanya terbuka. Itu namanya ada akhlak yang teruji dari seseorang yang namanya bebas sekali duduk di mana contoh sedangkan dalam menggunakan daripada ahli-ahli Indonesia Indonesia kayaknya mas. Boleh tanya jawab. Boleh saya tanya jawab silakan. Kalau yang bisa saya jawab, nggak bisa kayak. Boleh sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari pengajian kita hari ini ya Bu, kita pertemuan sebenarnya suami juga suami juga harus jalan keuangan analisa karena itu suami artinya dia punya tanggung jawab yang besar di dunia dan akhirat. Tapi masalahnya itu bukan masalahnya sih, masalah saya. Masalah saya itu mungkin anak laki gitu ya, tidak remaja. Sholat aja itu dia diambil waktu seperti itu. Kadang sholatnya tuh ada yang nggak lengkap gitu. Jadi saya sedih, maksudnya ya mungkin kesalahan saya orang tua ya. Cuma ya udahlah, nggak usah ke belakang lagi. Ini saya mikir bagaimana ya dia tanggung jawabnya besar. Bagaimana saya ngomongin yang seperti itu, dia yang pokoknya aja belum bisa. Jadi maksudnya bagaimana mengajarkan tauhid atau akidah kepada anak remaja gitu ya, foto ya gitu. Minimal dia mengenal Tuhannya gitu. Nggak usah lah kejauhan. Kalau misalnya laki-laki itu ini kejauhan kayak gitu, biar dia mengenal Tuhannya ya supaya ya kenal gitu. Jadi itu aja sih. Terima kasih. Anak itu adalah amanah titipan dari Allah. Benar nggak Bu? Ya. Namanya amanah titipan berarti harus dijaga dirawat. Karena namanya amanah apabila tidak dijaga dirawat nanti di yaumul qiyamah dipertanggungjawabkan. Makanya anak minimal kita itu harus diberi ilmu agama sejak dini. Ya, biar sekarang udah banyak TK PAUD. Makanya dianjurkan sejak dini dididik. Kalau memang orang tuanya nggak bisa, serahkan pada guru ngaji. Ya kan itu ya. Kalau memang nggak bisa, silakan masukkan ke pengajian. Ada. Kalau memang bisa, ajarin. Cuma kadang-kadang namanya anak sama orang tua beda. Benar nggak? Anak saya itu di rumah banyak, hampir 80 anak. Anak saya mah keluar. Iya. Anak saya juga keluar, karena saya nggak bisa ngajarin anak-anak saya. Jadi saya ngajarin anak orang, anak saya diajarin karena beda anak saya. Kalau mampu ibu silakan, makanya diajarkan dari sejak dini. Kalau bersama tentang sholat
sebagai orang tua sudah, ya kan ya. Bagaimana ini anak biar mengenal Allah? Anak remaja itu kan kadang-kadang ada tahapnya. Di umur 6 tahun itu biasanya dia bukan ke kita ke teman. Benar nggak? Kalau kita paksa kadang-kadang repot. Kadang di umur remaja kan sebagai orang tua bagaimana mengarahkan anak-anak takut nih. Namanya orang tua pengen yang terbaik pasti semuanya anaknya. Harapan kita susah banget disuruh sholat juga di akhir-akhir masih alhamdulillah masih sholat. Iya, segitu masih alhamdulillah sholat. Bagaimana mengenalkan Allah dengan sedikit waktu asalkan diajarkan dengan ilmu agama terus sampai kalau bisa kamu dari TK dari SD sampai SMA jangan berhenti ngaji kalau anaknya di rumah. Ya, nah, ibu orang tua harus benar-benar dari SD salah satu biasanya sampai SMA itu jangan berhenti ngaji. Dari SMP aja itu didikannya lebih difokuskan di satu guru biar mengajarkan dia tentang ilmu tauhid, mengajarkan tentang tata sholat, difokus di sholat, difokuskan di satu guru. Karena kalau bareng-bareng gitu, saya pengalaman sendiri. Makanya di rumah kalau SMP, SMA saya pisah karena pelajarannya beda. Ya kan? Kalau yang SD dipelajarin fikih dia ketawa di rumah. Makanya yang udah SMP, SMP itu beda pelajarannya. Kan ada juru mandi, ada sebesar, ada ikan itu ngerti. Tapi kalau yang SD dikasih gitu agak ngerti. Saya pernah ditanya itu apaan teh air mandi? Ya saya bingung. Mereka pengen mau ngejelasin namanya bocah ya. Makanya dipisah di antara kelas SMP sama SD. Kan ada kalau perempuan laki-laki perempuan kadang-kadang yang basah ya. Kan namanya tandanya balik itu kan dia mimpi keluar mandi kan gitu ya. Dia mandi basahnya mandinya bagaimana? Kan ada aturannya. Ntar kalau memang dia seumpama perempuan kan ada yang 9 tahun tergantung sebenarnya intinya ada yang 9 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun ya. Itu kita di situ ada mandinya bagaimana harus bisa. Itu tanggung jawab orang tua. Kalau orang tua nggak bisa tanggung jawab, guru serahkan kepada guru. Makanya kalau udah jauh di rumah nih, saya ajukan kalau di rumah anak-anak kita dari SMP, SMA kalau bisa milih satu guru dikhususkan. Karena apa? Beda kalau bareng-bareng. Di sini ada pengajian remaja. Nah, katanya, makanya lebih baik dikhususkan satu guru. Itu buat mendidik. Kalau bagaimana namanya anak harapan pengen yang terbaik orang tua, kan kita udah bilang pegang. Tapi kadang-kadang anaknya susah banget. Itu gugur kewajiban orang tua apabila anaknya udah bangun. Jadi nanti di yaumul kiamat tidak bertanggung jawabkan. Tetap kita menganjurkan nyuruh, tapi kan itu udah kewajiban orang tua udah mendidik, udah berusaha. Tapi kan anak ada yang susah, ada yang nggak susah. Itu adalah ujian bagi kita. Tetap walaupun bagaimana harapan kita doain aja. Siapa tahu ke depan lebih baik daripada sekarang. Kita nggak tahu. Dia pun tadinya kadang-kadang mabuk, kadang-kadang kita bisa jadi ustaz. Benar nggak? Kita bukan nggak tahu ke depan, makanya doanya yang terbaik. Kalau gimana sama anak jangan doain ya Allah, mudah-mudahan kami tahu jadi anak soleh, gigit sampai gigit gitu. Jangan dikeluarkan itu kan doa itu ustazah. Mau kamu mau jadi apa sih? Jadi orang curi, mau pencuri apa sama? Bener. Karena doa itu dari seorang murid itu mustajab. Makanya walaupun marah pun ya Allah, orang sholat, ya jadi orang soleh, gitu kan kadang-kadang marah. Begitu loh, gak apa-apa. Karena masalah jangan sekali-kali mengucapkan itu loh. Makanya sebagai orang tua mengamalkan kami makan mengenal Allah. Saudara saya cari guru, biasanya kalau kita satu ada yang tentang sholat, dirinya tuh takbiratul di mana bacaannya itu dulu. Karena pasti namanya sholat akan memuji Allah. Dalam sholat kita enggak Allahu Akbar subhanallahil azim wa bihamdihi kan semuanya itu doa. Ada dalam zikir itu kan ada zikir doa untuk mengingat Allah. Ucapan subhanallah mengingat kepada Allah supaya kita dekat sama Allah. Kalau kata Allah di dalam itu kalau aku tergantung prasangka hambaku. Kalau kita sering di dalam hadis mengatakan subhanallah sebut nama Allah akan dekat sama kita. Gitu. Karena kan kita diajarkan zikir sebelum sholatnya, zikir tahlil semuanya istighfar itu diajarkan. Bagaimana siapa yang melaksanakannya? Itu juga
caranya Allah mudah-mudahan ada harapan kita buat anak-anak kedepannya itu caranya. Ukur kewajiban orang tua tetap tidak akan terjawab kecuali kita diam aja, kecuali kita biarin aja di anak hakim misalnya kerja tetap kewajiban orang tua menurut sholat kan kalau udah gede mah boleh dipukul boleh tapi jangan sampai melukai itu boleh. Jadi kita terus saja nanti ya Pak doakan yang terbaik buat anak-anak bihamdillah sholihin wa bihamdillah sallallahu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu jangan sampai terlepas. Kalau misalkan bacakan surat Al-Fatihah 5 kali atau berapa kali itu kemudian kasih minum. Iya, kasih makan bukan namanya seorang ibu buat anak. Jadi setiap sholat kita baca surat Al-Fatihah diusus karena mau 7 penting ganjil 5, 3 itu buat anak kita minumin. Siapakah dengan namanya seorang ibu bermustajab buat anak-anak yang kau boleh menjawab yang penting kita berusaha dan penting kita berusaha. Nanti dia apabila anak kita tidak akan bertanggung jawab. Apabila kita diam aja nanti dia bertanggung jawab. Kita masuk surga karena boleh kata-kata saya waktu hidup di alam bumi tak pernah disuruh ngaji sama orang tua saya. Di situ yang kita dapatkan. Karena anak adalah titipan anak yang menjaga dirawat tergantung. Ada yang mudah, itu adalah ujian cobaan bagi kita. Itu ladang pahala sendiri. Itu ladang pahala sebagai orang tua sadar apa-apa karena dititipin. Kan kalau anak tuh kalau diambil sama Allah enggak karena namanya titipan kalau diambil berarti ada sisa. Semua titipan suami itu titipan. Kan enggak? Rumah kalau kan ada nada. Rumah yang mewah, ya kan suami titipan, harga titipan, harga titipan, semua kekayaan titipan Allah. Dari itulah wahai manusia, semua kesombongan titipan Allah. Semua kesombongan harus selalu itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita punya titipan, benar nggak? Emang mati di bawah? Emang mati di bawah? Enggak. Ibu punya mobil di bawah mati? Enggak. Enggak ada. Makanya di bawah mobil di bawah. Makanya ada saya tuh zaman banget sih ada yang orang meninggal itu pun yang orangnya bantu bapak saya. Bila datang Israel bercabunya semua akan mahir sekujur tubuh baru dipercaya berlaku pada dirimu setelah kau dimandikan terus kepusaranmu kau diantarkan di dalam kubur yang gelap kau tinggalkan dunia yang selama ini kau akan surga. di dalam kubur kau minta tolong siapa yang menolong hukum Tuhan berlaku. Adakah hartamu, adakah keluargamu, adakah keluargamu selain Allah. Suami kita emang ikut orang, anak kita emang ikut orang, selain Allah. Bisa? Ada lagi yang mau tanya silakan. Masih. Boleh? Gak ada. Tadi Ustazah mengatakan bahwa di surga di neraka itu banyak kaum awal. Nah, saya ingin minta tipsnya menghindari gibah. Itu seperti apa Ustazah? Misalnya teman gimana? Ngomong iya gimana? Mau enggak gimana? Jadi tipsnya gimana untuk menghindari gibah itu Ustazah? Kalau pengen kalian selamat di dunia dan akhirat jangan berhubungan. Kalau pengen selamat lisan kalian adalah
biasanya kan yang disebut manfaat itu di Pakistan. Memang ibu ada di sini yang ngomongin orang? Ada. Ada kan? Itu gitu ya. Ada beda ada di arisan. Nah, kalau berusaha manusia kadang-kadang kadang sempurna, benar nggak? Pasti aja kadang-kadang kita berusaha nih nggak mau ngomongin orang, teman yang tahu kamu, udah gitu ya. Tahu nggak kamu? Itu kan kadang-kadang kalau ditinggalin kita Gak enak. namanya takut gimana? Emang kalau dengar seumpama ini orang tersebut ngomongin seseorang, kita dengar tetap takut dosa karena mendengar, tapi berusaha hati tidak ikut, berusaha minimal hati kita tidak ikut. Apa yang mereka omongkan di belakang kita atau di depan kita, kita jangan berusaha yang segitu siapa yang ini, tapi kita jangan berusaha. Belum tentu kebenaran. Nah, nama itu benarnya pun orang tersebut melakukan itu nggak boleh, apalagi yang tidak benar. Pokoknya Pak, kalau bisa aktifnya bisa, kalau banyakkan lebih menunduk. Coba susah sekarang, soalnya adanya di di komunitas, benar nggak? Di setan gempeng, benar nggak? Kalau ibu tempat tidur juga bisa di bawah, benar nggak? Iya, makanya setiap yang kita punya nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumul kiamah. Sekarang itu makanya jangan dulu orang tua dulu bakal ada orang yang gila di jalan ketawa sendiri, benar? Karena dengan setan gempeng. Jadi masalah tidak, yang penting ada manfaatnya kan aja di situ. Enggak, kadang-kadang kena ada manfaatnya buat ini itu, tapi ada kesehatan kalau ibu melihatnya TikTok, yang orang itu kan itu masih ya, soalnya lihat mana. Ya kalau yang bermanfaat silakan, tidak jadi lagi. Yang penting kita menggunakannya untuk kebaikan, untuk senang-senang. Yang kita punya semuanya dipertanggungjawabkan. Makanya luar biasa. Walaupun kita tidak berkumpul sekarang banyak itu. Dia kan enggak, kadang-kadang kalau di grup satu kita ikut komen sama itu juga komen. Sekarang bukan di mulut tapi ya jangan ya selama, makanya hati bukan sama jarang di mulut tapi dicari kita ya, makanya hati-hati kalau intinya itulah. Kalau bisa menjaga diri, berusaha, kalau kumpul, kalau ada yang ngomongin langsung, kalau bisa kita pindah. Tapi bagaimana caranya menghargai orang tersebut? Kalau bisa disebutnya perkumpulan yang disebut manfaat bagi kebaikan. Jangan kita berkumpul merugi, karena temannya setan selalu membawa kita. Kan setan pengen ada teman, ya gitu. Makanya berusaha aja. Saya itu sama belum bisa kadang-kadang ada curhat istilahnya suami saya begini, ya saya bilang karena begitu, karena ada yang curhat aja yang namanya pengen sharing, jadinya bagaimana karena yang sharing. Kalau yang pengen sharing untuk memperbaiki kehidupan itu kita boleh, tapi bagaimana caranya? Kalau ada sharing, saja suami saya begitu, kata saya suami saya begitu, ya samanya kalau begitu. Ya, jadi kalau yang sharing dia kan pengen apa namanya mengutarakan sesuatu, pengen ada pencerahan dari yang lain, supaya pilih yang dipercaya. Jangan sampai kita punya masalah sama bestie kita, walaupun bestie deket banget. Kalau bisa mah jangan. Pilih yang ngerti, yang bisa membawa kita menjadikan disebutnya nyari jalan, nyari pencerahan, nyari yang tentang kasih nasihat. Kalau sama teman biasanya padahal sudah sembuh, teman ini belum, nyampe lagi ke teman yang lain, gitu. Caranya itu aja. Emang namanya menjauhi daripada sifat hibah ngomongin orang asli. Cuma kita berusaha, namanya manusia nggak ada yang sempurna. Cuma banyak istighfar. Kalau kita memang pernah ngomongin orang, nyakitin orang, dari sekarang kita minta maaf melalui WA apapun, kita ikhlas ridhonya. Karena takutnya ke bawah nanti. Kenapa? Ketahuan dong ya kalau kita habis ngomongin dia minta maaf. Emang resikonya. Kadang-kadang kita nggak mau. Kan harus resikonya. Ya kan kita berdua ngomongin berarti harus tanggung. Ya kan berdua nggak mau tanggung jawab gimana? Ya kan salah. Kalau kita makanya kalau pengen nggak mau ketawanya jangan ngomong.
Benar nggak? Berani berbuat, berani tanggung jawab. Jujur walaupun pahit, tapi enak. Tapi kalau nggak jujur, walaupun manis, nggak akan tenang. Coba deh, kalau ibu bohong aja sama suami, nggak akan tenang. Ya, ngerasa bersalah. Tapi kalau jujur, walaupun pahit itu jujur, tapi tenang. Belajarlah dalam kehidupan kita melalui akhlak, mudah-mudahan bisa menjaga akhlak kita, lisan kita, dengan wasilahnya silaturahmi kita bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, minimal jadi seorang istri yang soleh. Betul. Makanya pengen kan harapan kita jadi istri-istri yang solehah, yang bisa menyenangkan hati suami kita, menyenangkan anak-anak kita. Bahagia dunia dan akhirat. Ini siapa lagi boleh? Ustazah, mau tanya kalau setan kan bentuknya macam-macam nih. Baru dengar kalau setan gepek gimana? Jadi kan ada yang belum paham. Jadi kagak paham. Oh gitu kan setan gepeng apa kan yang lain paham. Iya. Saya dia kagak paham. Ntar kalau nggak nanya bisa mikirin apa yang Nah, bener. Iya, coba dah. Kalau nggak nanya bisa kepikiran harus Jangan ada. bisa bohong. Jangan nggak ada setan gepeng. Emang kagak ada. Coba aja cari di Google nggak ada. Nah, bener. Kan itu mah bahasa kita. Kan disebut setan gepeng itu disebutnya yang selalu menggoda kita. Benar nggak? Sampai 2 jam buah. Kalau baca Quran, Antum. karena banyak kita megang HP daripada banyak megang Al-Quran. Padahal kita yang koleksi diri. Makanya 24 jam bagaimana yang terbaik bagi diri kita. Kalau bisa memakai satu orang satu juz berarti 30 hari, berarti 30 juz, berarti tamat Al-Quran. Makanya paling jeleknya manusia hidup di alam dunia khatam Quran cuma 1 kali. Ibu udah berapa kali? Alhamdulillah yang banyak, alhamdulillah. Kata itu paling jeleknya manusia seumur hidup cuma 1 kali khatam Quran. Itu kita umur udah berapa tahun? Ada yang 50, ada yang 60, ya benar ya? Khatam Quran benar ya benar? Itu paling jelek, makanya kita berusaha untuk belajar Al-Quran. Nggak apa-apa belajar setiap minggu begini di rumah lanjutin. Makanya kalau bisa mah ada nih, ada gerakan di situ. Kalau di saya ada gerakan baca Al-Quran 1 hari 1 juz. Jadi 30 orang. Jadi entah kalau yang udah 1 hari setahun. Jadi selama 30 hari akan 30 juz. Itu mempersemangat. Kalau sendiri memalas. Makanya ada nih 30 hari, 30 orang, 1 orang 1 juz. 1 orang 1 juz. Ntar itu 30 hari akan 30 juz. Nah, sehari 1 juz boro-boro setengah ya kan? Ya 1 hari 1 juz. Terus 30 hari itu semuanya apa? 30 juz. Misalnya ibu makannya dia udah Ramadan doang. Iya. Jadi dia Ramadan kan nanti dia sampai umur kita bulan Ramadan. Ya kan kita berapa bulan lagi kita panjang bisa sehat sampai bulan Ramadan ya. Maka biar bisa merasakan daripada bulan suci Ramadan. Kalau kita insyaallah Allah mudah-mudahan kita sehat sampai bisa ketemu bulan suci Ramadan lagi. Alhamdulillah. Itu aja mungkin ya. Itu aja mungkin yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kekurangannya daripada kelurahan kami sendiri. Mohon maaf ya Bu ya. Mungkin kalau saya mau ngomongkan tadi bukan tausiah ya. Bukan tausiah, bukan penceramah, itu doang ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri juga. Namanya kita baru ketemu, mudah-mudahan sehat panjang umur bisa ketemu lagi. Amin. Saya bisa di Senin tanggal bulan apa namanya bulan November hari Senin tanggal 4 oleh insyaallah saya mengadain pengajian di rumah ya. Yang habis selama boleh di rumah ya insyaallah izin mau baca buku juga pada jemaah di sana juga dengan insyaallah mendukung alhamdulillah. Mungkin ada kesempatan Ibu silakan kita silaturahmi kita dan insyaallah bisa ke sini dari sini bisa ke sini ya mudah-mudahan sehat. Amin. Ada waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya Bu ya. Mohon
tapi cuma yang seluruh minta ikhlas ridhonya. Mungkin dari ucapan saya bisa ada yang menyinggung ibu ya, ada yang penting nanti ibu juga mau ada. Mohon ibu kakak itu ramai dari seluruh biar saya pulang tenang, biar saya pulang tenang. Ya karena kan namanya manusia ya, kadang-kadang yang banyak ngomongnya pasti banyak dosanya dia pulang saya tenang. Mungkin kalau saya mohon dibukakan minta maaf ya. Kerja kerja saya dapat sampaikan benar dan Allah Subhanahu Wa Taala dan saya datang dari keluarga saya sendiri. Ibu kalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Emi Suhaimi atas sharing ilmunya tentang silaturahim. Semoga kita dapat mengamalkan sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang ingin meluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah dari tali silaturahim. Selanjutnya menginjak acara terakhir adalah serah terima laporan pertanggungjawaban keuangan dari pejabat lama Ibu Erna ke Ibu Penyu Sri Rahayu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin sebentar ya. Untuk kita ketemunya kalau berkumpul ini ya agak sulit. Ibu sebagaimana yang sudah kita ketahui ya. Jadi kepengurusan yang baru sudah terbentuk ya dan sudah sama-sama kita ketahui gitu ya. Nah untuk sebelumnya saya sampaikan dulu ya, sebagai penasehat kita itu Ibu Haja Sumur Wahidah itu ya, Ibu Haja Sumur penasehat kita, terus kemudian Ibu Haja Unikanto yang kebetulan beliau lagi umroh ya, kemudian saya diamankan sebagai ketua majelis taklim Fedora Widiawati, wakilnya Ibu Laili kebetulan sedang berhalangan, kemudian sekretarisnya Bu Wahda ya, kemudian bendahara umumnya Ibu Sri Rahayu, dia mungkin udah cukup lama ya di MT dari awal ya, ya. Kemudian bendahara kegiatan Ibu Susi ya, terus untuk kegiatan ya koordinator untuk doa dan zikir mungkin udah tahu ya Bu Aslawati ya, nanti kemudian koordinator untuk sebelumnya humasnya Ibu Hajana, humas kita ya, kemudian koordinator untuk Nasim dan Tahwis Ibu Yosi, beliau berhalangan hadir, kemudian untuk Marawis Ibu Agus ya, ini Putu ya, Sebagai apa nih? Menjadi apa tuh karena tujuh RP supaya saling support ya, ada koordinator Ibu Ayu Jana sama Ibu EN yang baju yang pink ya, kemudian RT 2 Bu Erna Gusti berhalangan, RT 3 Bu Bumi Edi ya, Bu Edi beliau juga berhalangan, kemudian RT 4 Bu Budian berhalangan, RT 5 Bu Yuni tidak bisa hadir, RT 6 Bu Nurul ya nggak bisa hadir, RT 7 Berita tidak bisa hadir. Nanti waktunya ya mungkin seperti itu. Nah sebelumnya kemarin Bu Erna saya sudah izin ya, hari ini beliau ada acara keluarga. Nah beliau sudah menyerahkan ibunya semuanya Ibu Sri ya, mungkin ibu-ibu yang akan maaf ya yang akan membayar upah silakan ke Ibu Sri Rahayu ya, saudara beliau. Nah nanti RP juga akan share ya, sebelumnya sudah share ya posisi selanjutnya. Seperti itu ya dari saya. Nanti ini Bu Erna udah titipkan ya Bu ya, saya serahkan ke Bu Sri ya, mungkin
seperti itu. Ya. Dilanjutkan Ustazah, mohon doa penutup Ustazah untuk kami. Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mengenai doa terakhir. Mudah-mudahan berkeberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam ilmu. Untuk doa mudah-mudahan doa kita dikabul bisa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallam. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i wal amwat. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Hayatina. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. أولنا رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم صل وسلم في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وبركة قبل الموت ورحمة عند الموت